Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada seluruh audiens. Jadi kami dari kelompok 5 praktikum rancangan usaha agribisnis dari kelas F. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bisnis model Canvas terkait dengan Miracle Craft. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alham dan Fikri Ramadhani dengan 3 NIM terakhir 039. Yang kedua ada Desti Anissa Fitriana dengan 3 NIM terakhir 011. Yang ketiga ada saya sendiri Indah Anggraini dengan 3 NIM terakhir 041. Lalu yang keempat ada Eka Febrianti Wulandari dengan 3 NIM terakhir 104 dan ada Orlin Paramesti Hadiwalujo dengan 3 NIM terakhir 111. Next. Jadi produk kami yaitu produk Miracle Craft. Produk Miracle Craft ini secara singkat kami gambarkan sebagai suatu produk yang tas rajut namun terbuat dari sampah plastik seperti itu. Berikut merupakan tabel BMC kelompok kami. Nanti kami akan bahas yang pertama ada key partnership, key activities, key resource, channel, customer relationship, customer segment, revenue stream, cost structure, value, dan value proposition. Untuk selanjutnya kami akan membedah satu persatu dari blok yang ada di BMC. Next. Yang pertama ada key partnership. Jadi key partnership ini merupakan sesuatu yang penting gitu ya di dalam usaha. Tentunya kita membutuhkan mitra untuk dapat menunjang kegiatan produksi perusahaan. Untuk partnership dari perusahaan kami yaitu yang pertama ada pengepul sampah plastik dan juga ada ibu-ibu rumah tangga. Konteksnya di sini kedua partner kita ini bertindak sebagai supplier seperti itu. Untuk pengepul sampah plastik, jadi nanti sumber bahan baku yang kita gunakan dari pengepul sampah plastik. Lalu selanjutnya untuk ibu-ibu rumah tangga, jadi nanti sistemnya ibu-ibu rumah tangga nanti akan mengumpulkan sampah plastik yang mereka punya seperti itu. Karena kita tahu bahwa ibu-ibu rumah tangga ini sangat dekat dengan sampah plastik gitu ya. Pada saat mereka membeli sayuran atau membeli sembako itu kan erat hubungannya dengan sampah plastik seperti itu. Sehingga nanti kami akan membuat bank sampah sehingga nanti ibu-ibu rumah tangga ini dapat menukarkan sampah plastik mereka dengan sembako yang kami sediakan seperti itu. Next. Lalu yang pertama yaitu produk kami merupakan produk daur ulang yang tentunya sangat ramah lingkungan. Lalu juga produk penanganan produknya tidak sembarangan karena kita tahu bahwa produk kita ini terbuat dari sampah plastik gitu sehingga penanganannya tidak sembarangan. Sampah plastik dirajut pula seperti itu kan. Mungkin orang-orang yang sudah terbiasa merajut menggunakan benang wow belum terbiasa atau belum bisa gitu merajut menggunakan sampah plastik seperti itu sehingga penanganan dari produk kami ini tidak sembarangan. Plus juga SDM yang kami gunakan juga tidak sembarangan. Lalu rajut kami rajut kualitas terbaik dengan bahan rajut yang tidak berbahaya. Kami pastikan bahwa bahan baku kami ini tidak berbahaya untuk para konsumen, tidak memancarkan radiasi dan juga tidak beracun untuk konsumen seperti itu. Lalu juga kemasan produk menarik, memiliki nilai seni tinggi. Jadi karena produk ini rajut ya teman-teman, jadi pasti nilai seninya tinggi karena untuk membuat produk rajut itu tidak sembarangan seperti itu. Produk mudah didapatkan melalui e-commerce. Jadi nanti kami akan menjualnya secara offline di outlet kami dan juga kami menjualnya di e-commerce seperti itu. Lalu value yang kita kampanyekan yaitu produk kami ini turut membantu menyelamatkan bumi dari sampah. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, sampah di bumi ini kan semakin hari gitu ya, dari tahun ke tahun itu sampah tuh semakin banyak seperti itu dan ini merupakan langkah kecil gitu dari kami untuk mengurangi hal tersebut gitu dan ketika konsumen membeli produk kami sedikit atau banyak gitu ya konsumen ini turut gitu untuk membantu menyelamatkan bumi dari sampah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu key resource. Nah, key resource dari Miracle Craft sendiri berupa toko alat rajut, mesin jahit, library design, brand atau merek, lalu media sosial. Next.
Oke, yang selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Nah, di mana kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan proporsi nilai dari produk itu sendiri. Nah, untuk key activities dari usaha kami, Miracle Craft, yakni dengan pengadaan bahan baku, lalu produksi, dilanjutkan dengan promosi produk, distribusi produk, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan produk. Nah, berbagai aktivitas ini itu kita lakukan dalam menghasilkan value proposition. Dengan adanya aktivitas, maka kegiatan produksi, kegiatan usaha yang kami jalankan bisa menghasilkan value proposition yang baik. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, customer relationship dari Miracle Craft sendiri, kita melakukan penjualan via media sosial dan e-commerce seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, JDID, Zalora, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kita mengikuti komunitas berupa komunitas rajut, tas, industri, craft, dan fashion. Nah, itu bisa via online maupun offline. Lalu ada juga customer relationship kita yaitu loyalty berupa diskon, giveaway, member, dan free. Untuk yang selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu channel. Channel sendiri merupakan saluran yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk berkomunikasi dan menjangkau pelanggannya. Channel yang kami gunakan ada dua, yaitu saluran online dan saluran offline. Saluran online berupa e-commerce, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Alasan kami menggunakan saluran ini karena biaya cukup rendah dan dapat menjangkau pasar yang cukup luas. Pelanggan sendiri juga mudah untuk menjangkau produk kami melalui sosial media. Yang kedua, saluran offline berupa toko. Kami akan memasang banner di depan toko, memasang papan reklame di area dekat toko, dan menyebarkan brosur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah customer segment. Nah, customer segment sendiri adalah proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, dalam menetapkan customer segment ini, kami dari Miracle Craft itu menetapkan pelanggan dalam jenis segmentasi untuk melayani pelanggan yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Nah, dari segi ekonomi produk, dari segi ekonomi, konsumen produk ini lebih ke kalangan ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas dengan sasaran untuk semua kalangan usia, jadi dari anak-anak hingga dewasa. Nah, hal tersebut karena produk yang dijual merupakan produk yang dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jika dilihat dari lokasi tokonya, outlet kami ini terletak di tempat yang cukup strategis, yaitu di pusat kota, di mana mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure atau struktur biaya adalah biaya yang mengacu pada jenis dan juga proporsi relatif dari biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan. Nah, cost structure itu digunakan untuk menjalankan key activities dan menghasilkan value proposition. Cost structure juga berfungsi untuk menentukan harga produk dan juga untuk melakukan pengendalian seperti pengurangan biaya. Nah, pada Miracle Craft, cost structure itu meliputi biaya bahan baku, biaya pengemasan atau packaging, biaya distribusi, dan biaya promosi. Next. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream adalah aliran pendapatan suatu perusahaan. Pada usaha Miracle Craft sendiri, revenue stream didapatkan melalui penjualan yang dilakukan secara langsung offline, yaitu melalui penjualan pada toko souvenir atau kafe atau restoran. Lalu juga ada penjualan secara online, yaitu melalui media sosial dan e-commerce. Nah, untuk nama produk kami sendiri yaitu Miracle Craft, yaitu diambil dari kata miracle, di mana kata miracle berarti bahasa Indonesianya keajaiban, yaitu di mana produk kami dapat mengubah sampah atau limbah menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai sehingga dapat disebut sebagai suatu keajaiban produk. Selanjutnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.